Kalau sekarang orang nyebutnya tadi mungkin socio entertainer gitu kali ya. Nah itu beberapa yang udah lihat ya, salah satunya ya tadi bikin beberapa alumni, beasiswa alumni gitu ya, terus kelola apa namanya panti asuhan, ngajarin anak-anak lah mereka supaya berdaya ya. Ini yang kayak gitu memang nggak kelihatan ya, tidak kelihatan, dan saya sendiri nggak pengen dilihat gitu, nggak pengen dilihat ya. Cuman ya kadang-kadang teman tanya gitu ya, itulah saya juga ya. Nah itu yang akhir-akhir ini saya lakukan. Jadi apa namanya, Mas Darmawan, kalau luasannya sekarang dia tadinya saya mulai dari artinya Magelang, kemudian Jawa Tengah, terus melebar ke sini ya. Sekarang visi saya lebih jauh lagi, artinya ke daerah 3T, pulau-pulau tadi apa namanya, terpencil ya, tertinggal terpencil ya. Dengan cara apa ya, lebih ke edukasi, tapi edukasinya mereka apa namanya, bisa membiayai diri sendiri ya. Jadi nah ini saya pakai kolaborasi ya. Kayak kolaborasinya adalah saya ajak nih teman-teman tadi, ngapain kamu punya tanah nganggur nggak dipakai gitu ya, sini saya pinjam ya. Saya pinjam buat anak-anak mereka supaya bisa sekolah ya. Nah itu tadi satu demi satu apa namanya, orang-orang minjemin, saya juga heran kenapa mereka percaya ya. Ada yang minjemin apa namanya 300 meter, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 1 hektar ya. Padahal saya cuma ngomong, sewaktu-waktu mau dibutuhkan saya kembaliin ya. Saya kembaliin, dan itu nggak banyak yang nggak pakai tulisan, mau pakai tulisan mau perjanjian juga boleh. Saya bilang apa namanya, supaya juga mereka melihat artinya teknologi sederhana yang saya lakukan, bahwa apa yang saya katakan mereka apa ya, suatu kembaliin itu saya jadi mikir gimana caranya ya, pakai apa gitu ya. Akhirnya misalnya nanam gitu, saya pakai pot gitu ya, pelihara ikan pakai fiber. Jadi memang begitu mereka butuhkan tinggal angkat gitu. Rumah juga begitu ya, instalasi apa namanya pertanian, perikanan gitu, itu saya lakukan seperti itu udah ya. Jadi sekarang beberapa anaknya tadi sudah ada yang S2 apa namanya dari bisnis itu. Jadi saya tantangannya seperti itu, saya bilang tantangan ya. Tiap pagi sekarang saya Senin pagi itu saya tantang adik-adik ya. Jadi bangun untuk kalau mau 40 menit tiap hari Senin saya luangkan waktu untuk mereka. Itu jalan juga lewat Zoom ya. Jadi nah inilah yang apa namanya, yang akhirnya membuat saya semangat itu gitu ya. Jadi kalau ibaratnya uang untuk pribadi udah enggak lah gitu ya. Anak-anak sudah lulus dan mereka udah ini, jadi enggak apa namanya, yang saya lakukan di banyak institusi saya ya. Jadi dan itu memang tadi kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi nggak mungkin itu dilakukan sendiri, apalagi dari mau seluruh Indonesia daerah terpencil gitu ya. Itu beberapa ada yang sudah artinya manggil untuk presentasi ya, awalnya bingung dari mana gitu, uangnya dari mana, ininya dari mana ya. Saya bilang ya itu kolaborasi aja. Kalau prinsip saya sederhana secara ekonomi, ada uang jalani, nggak ada uang udah berhenti aja dulu gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak pakai utang, saya nggak ya, simpel aja ya. Mungkin itu aja. Nah silakan deh kalau mau tanya ya, saya banyak belajar dari Mas Wawan tadi, dari teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Darmawan. Sebenarnya dia ngomong siji Mas Joko, orang ditulis. Sharing session juga Mas beliau. Ya, apa? Dan jadwalnya rano. Ini tapi. Oh no, mengko. Des, ini tanya jawab atau Mas Joko dulu? Oh Mas Joko. Sorry aku tahu Kesuwen. Marai suwe iki. Durasi. Durasi. Terima kasih. Terima kasih nih. Jadi pagi ini saya ketemu di sini ya. Maaf baru gabung sore malam kemarin ya. Karena
sibuk aja kalau sibuk. Dia bisa kasih Bu. Jadi bagi Mas ini Mas Wawan ya, ketemu jadi Mas Wawan itu adik kelas saya di SMA juga. Itu jadi ini kalau Mas Tarman kan sering udah sering tahu. Jadi gini, kenapa sih kita kumpul-kumpul lagi ini? Kayaknya memang gampang kumpul kayak gini. Jadi karena bro, kita udah membuat bibit lama walaupun bibit kuat ya, kuat kita kumpul. Ketika lama akan musim kering ya, dan ini kita udah mulai lagi dari itu dari COVID ya, kita serang sedikit kita bisa kumpul. Nah, ini nama Diponegoro Entrepreneur Community itu kan kemarin ganti sabang, udah tentukan aja apa. Kita bukan mencari brand baru atau gimana ya. Mas Wan tadi sampaikan bahwa ya alumni yang demikian hebatnya ya, dengan gedenya, sudah luar biasa loh. Itu terpecah untuk sesuatu yang menurut saya dari alumni itu tidak ada tujuan yang jelas. Kita mau apa? Hari ini ya kita di Jogja ya, kita nggak bisa ngomong ya. Itu UGM kan dekat sekali kelihatan di sini. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa euforia Indonesia sekarang balik gitu ya. Bukan euforia, ke depan juga dibiar. Gitu. Terus kita kemana? Jadi kulit semua. Gitu. Jadi tahun-tahun kuatnya UGM semua. Oke, jadi ini saya nggak ngomong gitu, tapi bagaimana sih kita tuh melihat ke depan Indonesia? Penting banget. Dan sampai ke kita aja, kita harus punya nalar. Kita sekarang bilang entrepreneur tuh bicara yang berpikiran bebas. Karena kita mau mengembangkan sesuatu yang bisnis, kolaborasi tadi, jaringan. Tadi saya Mas Wan ngomong-ngomong, Mas nanti kalau di Undip ada bicara lagi ya, ada untuk seminar ya, bisa gabung. Terima keputusan dulu pada Mas Wan. Jadi itulah kemauan kita ya untuk berbuat untuk orang lain itu tidak gampang di Indonesia. Saya bukan sok bergaul dengan mereka ya. Di tingkat-tingkat atas ya, siapa yang benar-benar yang kepingin bahwa Indonesia maju, itu saya hitung ya, ada berapa tapi hitung dengan jari. Indonesia itu nggak perlu yang jagoan dari penduduk 270 juta ya, yang jagoannya 50 juta. Cukup menurut saya itu 100 orang aja. Presiden Kapolri-nya, Jaksa Agung, Mahkamah, itu aja beres. Indonesia beres dengan itu aja. Jadi mungkin saya di tataran yang katakan saya entrepreneur nanti, tapi mau ketemu-temunya kita memikirkan juga untuk Indonesia ke depan. Saya sempat bicara di kampus kemarin ya, berapa mungkin tahun ini atau tahun kemarin lupa. Itu semua dosen bisnis. Sekarang karena semua jurusan ada bisnisnya, bisnis. Yang saya surprise ya, artinya mereka dosen mengajar bisnis, mereka sendiri tidak pernah berbisnis, tapi baca buku bisnis ditransfer ke mahasiswa, itu kan bahaya sekali. Tapi nggak apa-apa. Nah, kembali lagi kita kumpul ini ya, buat ini kita mulai aja. Jadi kita dari kecil ini dulu kan dari mungkin ya teman, kalau Mas Darwan tahu persis ya, DPD DKI demikian kuatnya ya, belum pernah dalam sejarah ada musda yang datang lebih dari 500 orang. Tepuk tangan buat kita juga. Gitu. Walaupun itu gagal ya, udah nggak apa-apa. Itu perjalanan bahwa mendewasakan bahwa alumni itu mau kemana? Saya kemarin, karena sebelum berangkat ini kan kita kan review sebentar.
saya sampaikan, ngapa sih alumni Undip tidak terlalu kuat ya? Karena apa? Linknya putus. Maaf nih, putrinya Mas Wawan kan di Eropa. Ini rata-rata di sini mungkin anak-anaknya yang kuliah di Undip. Siapa? Sorry, yang kuliah di anaknya siapa? Mas TPS. Jadi kalau kita bisa membawa bahwa saya tidak mau membalikan anak saya ke kampus kita, kaya ora ana wong liya. baru Kaya ora ana wong liya. saya dan lagi ya, pada satu saya ngomong di depan dosen-dosen ya, di depan rektor, waktu itu masih Prof. Yutoto ada, Prof. Yut, Mas, putranya kuliah di mana? Yang pejabat atas saja nggak muliakan di kampusnya, orang lain suruh di sini. Saya mau ini, bapak-bapak aja tidak nyukulkan anaknya di sini, nyuruh orang sekolah di sini. Ini jadi ya kayaknya ironis, tapi ya itulah. Nah, terus saya sampaikan kemarin teman-teman apa yang mengelingkan ya kita ini. Jadi antar alumni ya, kita gabungan dengan ini. Mungkin di tingkat bawahnya masih susah ya, anak kita bisa nyambung terus ya. Sekarang kan kebanyakan yang dari UGM semua kepingin anaknya balik lagi sini. Itu link luar biasa. Udahlah, nggak usah ikut-ikut yang lain. Tetapi bahwa semangat yang lain yang Mas Wan tadi sampaikan bahwa Mas lain nggak usah lihat sini, lihat yang di luar sana ya, yang lebih tinggi ya, sehingga kita pada waktu mencapai di posisi itu kita masih oke. Jadi ini sih kemarin waktu kumpul di Kayu Putih ya, karena poskonya di kantor di kita ya, itu mereka merasakan ya, Mas habis ini mau apa? Saya bilang gitu, banyak dikerjakan. Artinya kalau kita ngumpul aja kan tergantung kita. Saya sampaikan bahwa ini yang sekarang hampir tiap hari ngumpul di Kayu Putih aja. Mas Denny jelas ya, Mas Dadang, Mas Sulis, Mas Aden, apa gitu? Mbak Desi Omar, Mbak Desi, Mas Didi, itu, Dina tuh jadi siapa sih? gak diakui. Iya loh. Jadi jelas jam 3 pagi ngabisin mie. Oke, jadi gini ya. Saya sampaikan bahwa kayaknya apa tuh? Kayaknya untuk kumpul ya, kumpul di Kayu Putih ya, di rumah Kayu Putih itu ya sekedar kumpul, tapi bahwa apa yang mau lakukan aja, karena saya sampaikan bahwa saya kemudian kan ketua asosiasi pasar Indonesia ya, jadi kalau saya gabungkan orang yang tidak kenal ya, seluruh Indonesia pun bisa pergi gabungkan Undip, mestinya ke sini gampang. Kita udah punya sejarah ya, dan mestinya itu gabungan. Kita tuh jangan bawa ke masalah yang sesuatu yang mestinya di luar kita. Saya sampaikan bahwa rumuskan benar, itu kalau kuat dirumuskan benar. Karena apa? Semua itu mesti ada ilmunya. Kita Indonesia keputus untuk menguatkan itu apa? Menurut saya itu salah satunya itu dibentuk entrepreneur di community ini. Gitu. Jadi ini mungkin yang nanti kita ke depan ya. Kalau mulai terus rumuskan ya, artinya itu memang bukan yang diomongkan, kita kumpul-kumpul. Saya sampaikan bahwa hari ini ya kita kumpul kayak gini, tolong disebar ke semua Undip. Bukan kita mau sok gimana, biar mereka tahu bahwa kita punya semangat untuk mengumpulkan ini.
Jadi di grup-grup Ada humas. unit apapun ya, tolong di-share. Bukan kita gimana? Karena apa? Selama kita kumpul di TKI ya, dari yang belum lulus sampai yang tua, kita bisa merangkul semua. Kita bisa gabungkan semua. Itu tidak terjadi di Mas-Timan. Jadi kalau kita katakan bisa gabungkan ini, ya kabupaten bagaimanapun ya, orang-orang kaya di Indonesia ya, kan dari Semarang, Wettingham, sekarang punya Jarum ya. Beberapa memang lulusan mudik. Itu kan mungkin Wettingham mungkin mbahnya Diponegoro mungkin kenalnya. Wettingham tahun berapa? 800-an. Pengumuman ini Indonesia pertama 800-an. Kan luar biasa di Semarang. Itu konglomerasi pertama di Asia Tenggara yang Wettingham. Ini kan, iya, itu luar biasa. Jadi sejarah Semarang itu kan untuk bisnis. Ya ini kan saya mungkin dibuatin itu. Nah, kita mulai aja dan saya mohon maaf ya kalau banyak mungkin teman-teman loh kok nggak bisa gabung di sini, nggak bisa gabung di sana karena ngepasin aja dan sering-sering saya tidak bisa ngatur waktu saya karena ngepasin harus dihitung. Dan Mas Wan tadi satu yang saya ingat nih, saya pokoknya ingat Mas Joko, ketemu Mas Joko apa? Ngomongnya duluan daripada iklannya apa tadi? Berarti kalau Mbak Ina ngomong, Mas saya itu kan ngerti Mas Joko kepertahanan. Jadi baru saya masuk ngomong gini udah pindah lagi ke sana. Jadi ya mungkin ya segitu tuh mungkin ada yang segala baru berapa nih dan jangan kaget loh. Dan waktu kita berteman gini kita kerja udah saya beda banget nih, udah beda banget karena saya kalau kerja udah target ya. Dan ini Mas Eren sama Mas Dadang kaget nih, mau pulang Mas jam segini masih ada tamu, bayangin tuh ini kamu pulang itu masih ada dua lagi orang mau ketemu. Tapi ya itulah, jadi sekali lagi bahwa semua yang disebutkan Wasan tadi punya kesempatan dan kita sekarang melihat Mas Wan ini semoga berkembang Mas, karena dan tolong juga semua dipikirin tentang Indonesia. Kayaknya ya orang mikir untuk Indonesia, kita harus mikirin. Kita harus mikirin siapa pemimpin kita ke depan, karena itu hak kita semua. Dan kita berhak tahu bahwa dia punya misi apa untuk bangsa ini ke depan. Itu penting. Jadi jangan semua ya, ini saya bilang kaman ya, jangan semua cuma ikut aja ya. Mungkin beberapa teman-teman dulu yang pada ikut acara waktu di Asparindo, mungkin kan saya sendiri kaget ya di depan forum resmi Presiden Indonesia Pak Joko Widodo ya, itu ngomong bahwa Pak Ketua ini yang misi saya untuk ke Jakarta. Dan ini kalau orang tanya industri, jadi kalau Mas ini mana Mas ini? Mas ini kedengar tahun berapa saya waktu dari saya pernah ngomong Dan sama Indro ya, tolong tarikan buku Barack Obama. Belum ada orang tahu Barack Obama. Teman saya ngikutin jadi siapa sih tokoh-tokoh dunia Amerika yang akan memimpin ini? Karena saya suka gitu. Dia sendiri nggak tahu siapa tuh. Goleon nih Gramedia. Sampai Gramedia bilang, Pak, ini baru datang di bulan depan, gitu kan? Itu ada ini. Dan waktu itu saya ngasih kuliah umum di Unhas, salah satu guru besarnya. Ingat waktu dari Jakarta dia tanya, Pak Joko, dulu kok bisa ngomong bahwa Barack Obama bisa jadi presiden? Saya nggak mikir gitu teman. Saya kan melajari ini dunia kemana orang nggak gitu. Jadi bukan hanya Pak Jokowi. Jadi saya jamin bahwa dulu tapi ini adik-adik semua ini menurut Unhas ya.
kamu jangan takut. Kamu dari satu sasaran dari daerah terpencil di Sulawesi, kamu juga berhak untuk memimpin Indonesia. Saya takut. Gitu. Jadi, ketika saya berusaha ke Jakarta, waktu kok bisa ngomong kepada Obama, ya saya mengatakan saja, tapi itulah yang kita sampaikan dan kita harapkan ya, itu ini kan 2024 tuh masa pendek ya, kita semua punya hak untuk sama milih masing-masing ya, tapi tolong pikirkan bahwa bagaimana Indonesia itu ke depan, karena sempat saya terkoyak-koyak sesuatu yang sangat tidak berguna, menghabiskan Indonesia bangsa. Orang lain udah mikirin ke Mars untuk tadi Mas Wawan mikirin menambah lagi apartemennya, hotelnya. Orang lain udah bagaimana buat pemukiman di luar angkasa. Terus orang nggak mikir ngapain? Kalau kita mikir ngapain buat pesawat ke luar angkasa, nggak ada gunanya. Kalau di sana ada tambang-tambang apa, kita cuma nonton semua orang di sana. Itu dari penonton. Karena ini mungkin ini salah satu Mas Wan. Jadi kalau mikirnya terlalu lompat-lompat. Oke, ya. Tadi nggak panjang-panjang, tapi mas sekali Mas Wan ya. Sukses buat Mas Wan, Mas Darwan ya. Tapi mas sekali atas kehadirannya dan sukses buat kita semua. Tepuk tangan buat semua. Terima kasih. Saya agak tergelitik tadi sama Mas Joko waktu membicarakan tetangga sebelah nih. Tetangga sebelah yang lagi euforia katanya. UGM. Jadi sebenarnya saya itu dilahirkan dari keluarga UGM. Kakak saya, mbak saya itu adalah profesor dari UGM, guru besar dari UGM. Ya, Profesor Windy Nuryanti kalau pada kenal, itu adalah dosen di arsitektur waktu itu. Sudah jadi dosen senior waktu saya lulus SMA. Tapi nggak tahu kenapa, unfortunately saya daftar juga di arsitektur UGM, saya tidak keterima. Tidak apa-apa, saya lulus saja. Mantol juga sih, tapi oke lah, saya masuk ke Undip setahun. Tahun kedua saya daftar lagi, tidak keterima lagi. Jadi ya sudahlah. Judulnya ini apa namanya, jalan saya memang harus jadi anak Undip. Nah, waktu tadi saya bilang saya pengen bangun di Semarang atau di Jogja. Di Semarang sudah ada izinnya, di sini baru dapat tanahnya. Saya bilang saya harus bangun di Jogja dekat UGM. Saya mau tunjukkan ke orang-orang UGM, ini loh anak Undip. Bisa bikin properti yang paling bagus di Jogja, paling tinggi di Jogja. Dan nyatanya ini kita sudah 3 tahun bikin hotel. Sudah beberapa kali, beberapa menteri kabinet sekarang yang mana itu adalah semua lulusan UGM. Kalau ada acara UGM, semuanya nginep di sini. Ada 5 menteri yang setiap kali ke Jogja itu langganannya tidak lagi di Tentrem, tidak lagi di Ambarukmo, tidak lagi di Hyatt, tapi semuanya tinggal di Pulang. Mereka pulang. Itu satu kebanggaan tersendiri bahwa ini loh karya anak Undip yang ditinggali oleh UGM. Tidak hanya kementerian, ada 5 kementerian yang sudah jadi corporate kita yang selalu dengan Pulang, tapi kita juga sudah dengan Australian Embassy, yang tadinya Australian Embassy itu di Marriott, sekarang pindah ke tempat kita. Wis, mantap. Terima kasih itu aja. Tadi saya tergelitik kenapa kok tetangga sebelah ini kayaknya lagi moncer. Ya, kita juga bisa. Kita lebih Optimis. Menarik. Mas Joko kan bisa meramal Barack Obama, Jokowi. Ya, tahun 2024 Sopo. Mas Toto. Kamu kalau milih Joko Seto hebat. Ya oke, karena waktunya nggak banyak. Ada yang mau nanya gitu lah, kita aja ada yang mau nanya nggak? Tunjuk jari. Tangan. Ayo. Bagus, ada lagi?
Datang. Oh, jari. Turun media mana gini? Yes. Ya, nanti pertanyaan ditujukan Mas Joko, Mas Wawan, apa Mas Darmawan, silahkan. Selamat pagi. Langsung untuk the point. Mas Wawan tadi membahas ini karyanya Undip. Kira-kira wani masang logo Undip ora neng ngene. Maksudnya kok tambah payu apa tambah di UGM ora meneh ning nggone Pulang Utara. Gitu aja, Mas. Ada lagi ya, yo. Tanya dulu, siapa tahu tadi pertanyaan sama. Ada Kang, ada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya untuk ketiga narasumber. Yang pertama buat Mas Darmawan. Dari beberapa hal yang saya ketahui, jenengan itu yang merambah semua hal. Dan saya pernah dengar dari salah seorang rekan, katanya nggak usah mikir untung dulu, yang penting jalan aja dulu. Konsepnya seperti apa? Terutama untuk mengembangkan usaha-usaha termasuk yang rumah yatim piatu segala macam, social entrepreneur yang lebih maju. Kemudian untuk Mas Wawan, kecenderungan apa ke depan Hotel Pulang ini akan lebih maju, lebih dikenal, dan kalau bisa menyamai dengan yang banyak change-nya yang internasional seperti itu, Mas. Kemudian untuk Mas Joko, apa ya? Itulah 2024, Mas. Iya, kita siap kok jadi tim suksesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini melihat Mas Darmawan, Mas Wawan, saya yakin kedepannya pasti akan lebih maju, terutama Mas Wawan ini dengan jiwa semangat dan lihat jiwa entrepreneurnya sudah tumbuh dan ini terus bisa berkembang. Nah, ini untuk menularkan, Mas, ini kita sedang membentuk Diponegoro Entrepreneurs Community. Nah, ini apa yang ada di benak Mas Wawan dan Mas Darmawan ini supaya ini menjadi satu link yang kuat, menjadi jaring yang kuat untuk Undip nomor 1 dan untuk Indonesia. Mas Nuwun. Enggak, ada lagi nggak? Cukup ya? Aku mau nanya, Mas. Kan udah bikin apartemen hotel. Kapan bikin landed, Mas? Wonosari bagus, Mas. Nah, itu aja pertanyaan saya. Monggo, Mas Wawan dulu. Apa tadi pertanyaannya? Logo Undip. Kapoy. Kalau sebagai, mohon maaf Mas Agus sekali, kalau sebagai pengusaha itu logo, kemudian tampilan-tampilan yang sifatnya visual itu sebenarnya sudah ada di dalam hati. Oh ya. Kalau logo yang branding itu kan tentu kita sebagai pengusaha juga harus punya pertimbangan bisnis gitu. Jangan sampai nanti bukan bermaksud bahwa ini keundip-undipan. Semua orang tahu kok bahwa ini karya anak Undip. Bukan karya anak tetangga sebelah. Jadi saya kira tidak perlu memasang secara mencolok atau apa. Tapi kalau ditanya, itu saya bukan anak UGM, saya bukan anak IWI, saya anak universitas yang paling keren di Indonesia. Siap, Mas Agus. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Tatang ya. Apa rencana ke depan brand Pulang ini mau dikemanakan? Jadi buat saya itu ada beberapa milestone penting di dalam satu kalau kita membangun sebuah brand. Yang kebetulan kemarin di bulan kemarin itu kita ulang tahun yang ketiga. Kita peringati ulang tahun yang ketiga itu cukup besar di tempat ini juga. Kenapa
ulang tahun itu untuk sebuah brand itu penting itu yang pertama, ketiga, kelima, ke-10. Kemudian setelah itu ke-17. Itu buat saya lebih penting daripada yang kedua atau keempat. Yang ulang tahun pertama itu kita mengevaluasi, ini mau lanjut atau enggak. Kalau ini kira-kira bagus ya harus lanjut. Kalau enggak ya segera ganti. Itu yang ulang tahun pertama. Kemudian ulang tahun ketiga, ulang tahun kedua tentu kalau sudah dari ulang tahun pertama itu kalau sudah bagus tinggal kita harus digas. Yang ketiga itu penting itu karena apa? Branding biasanya menguat itu setelah tahun ketiga. Tahun ketiga kemarin kita ngadakan kayak sistem analytical data kecil-kecilan terhadap tamu. Alhamdulillah 3 tahun ini kita sudah ada hampir 13.000 tamu. Luar biasa. Untuk sebuah hotel baru yang brandnya independen itu menurut saya luar biasa. Growth kita udah di atas 2 digit, hampir 14%, hampir 15%. Kemudian yang sangat membanggakan adalah bukan occupancy rate. Hotel itu lebih kepada repeat guest. Jadi tamu yang kembali itu di tempat kita itu 34%. Artinya apa? Sepertiga tamu yang pertama kali nginep di sini pasti balik. Nah ini yang harus kita maintain. Jadi pertama ulang tahun pertama, tahun ketiga itu kita sudah mau bisa melihat nih ini brandnya menguat atau enggak. Kemudian kenapa tahun kelima? Tahun kelima dari tahun ini yang kritikalnya ketiga sama kelima. Dari ketiga kelima ini di dalam pipeline kita memang kita sudah akan mengembangkan beberapa produk yang lain. Kita di dalam pipeline mohon doa dari teman-teman semua, kita akan bikin satu produk lagi yang berbeda. Kalau mau gampang sebenarnya adalah ini tinggal di copy paste, saya bikin di Semarang, ada apartemennya, ada hotelnya, itu gampang. Betul. Tapi saya tidak suka yang gampang, saya memang rada angel. Jadi saya bikin sesuatu yang oppositely pulang. Pulang itu kan city hotel, kemudian ya hotel-hotel yang di dalam kota, dan ini sudah terbukti jalan. Dikombin dengan apartemen juga sudah terbukti jalan. Kita akan bikin proyek yang sudah kita mulai kick off bikinnya. Saya kolaborasi dengan Mas Andra Martin itu di Pantai Selatan nanti, masih di Jogja. Insya Allah nanti tahun kelima kita sudah ada beberapa produk, beberapa varian produk yang akan saling lebih memperkuat brand Pulang. Kemudian ke-10 dari 5 ke 10 itu sudah harus yang kita jual itu sudah harus brand. Jadi sudah harus ada nanti mungkin kita akan mengundang private equity atau apapun lah nantinya. Jadi setelah tahun ke-5 sampai tahun ke-10 itu kita sudah mainnya di portofolio. Kemudian tahun ke-10 sampai tahun ke-17 ya kita ceritanya ke internasional. Kira-kira seperti itu. Mantap Mas. Tadi pertanyaan dari Ibu Mbak Ida. Mbak. Buat presenter ini buat. Dia cuma bukan ibu-ibu, itu nenek-nenek dia. SCTI. Berita. Ida Parwati. Itu namanya news anchor. Anchor tenan. Kalau untuk Diponegoro Entrepreneur Community itu buat saya yang paling penting adalah tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Mas Joko bahwa tujuan itu penting. Jadi tujuan itu tidak boleh yang harus exact. Kalau kita misalnya punya cita-cita atau kita ngasih tahu anak kita tentang kamu nanti bisa besar jadi apa, jangan dijawab aku mau jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu terlalu luas, itu tidak exact, tidak
fokus. Kalau ngasih tahu, mohon maaf nih, dulu saya waktu ngasih tahu saya kan kalau punya cita-cita itu nggak boleh ya, jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, itu bisa apa saja. Jadi dia petnya nanti juga nggak jelas. Jadilah dia pengen waktu itu masih kecil ya biasa lah. Aku pengen kerja di NASA tapi aku nggak mau jadi astronot, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang penting. Jadi sama dengan Diponegoro Entrepreneur Community ini kan masih baby ya. Itu cita-cita itu harus jelas. Tidak perlu muluk-muluk tapi jelas sehingga petnya itu juga nanti jelas. Yang pertama itu, yang kedua itu mulailah dari yang kecil, yang tidak perlu yang besar dulu, yang langsung yang besar itu nggak perlu. Kecil tapi tumbuhnya stable, kemudian growth organically itu jauh lebih kuat nanti jadinya pada saat membesar dan terus-menerus konsistensi. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya lanjutin ya. Jadi apa namanya, sama sih semua yang dijelasin Mas Wawan ya, dalam apapun artinya kita usaha apapun ya seperti itu gitu ya. Apa namanya, tentang tadi gimana caranya ya, mulai memang dari paham kalian paham arahnya mau kemana gitu ya, kemudian sama dilakukan dengan langkah kecil ya. Jadi kalau saya semua mulai dari diri saya sendiri ya, tapi untuk besar perlu kolaborasi ya. Cuman ya cita-citanya dari diri sendiri yang bisa dilakukan diri sendiri, lakukan aja terus gitu ya. Nah sambil nanti mau jadi apa namanya ya visi ya, mudah-mudahan teman-teman mau ya. Jadi kalau unit itu apa namanya, boleh dibilang sih saya mati-matian ya, mati-matian bantu unit gitu. Tapi saya tidak mau terbelenggu oleh bermacam birokrasi ya. Apa namanya, saya paham ya birokrasi macam-macam ya. Jadi apa namanya, unit ini saya ikuti terus gitu. Salah satunya sekarang yang kalau saya bilang lebih maju dari zaman saya itu ada sekarang ada dibantu 2 jalur karir sama jalur bisnis ya. Apa namanya, jadi ambil ekstra gitu. Jadi memang nggak cukup kalau hanya dari yang pelajaran kuliah itu, perlu ekstra ya. Nah Undip sudah membantu tuh ekstra jalur karir, jalur bisnis ya. Dan jalur karir tadi masih jadi perusahaan, dicarikan perusahaan-perusahaan digabungkan gitu ya. Bagaimana nanti syarat untuk masuk sana, kemudian mahasiswanya yang memang jalur ke sana dididik untuk menyiapkan ke sana ya. Kemudian yang jalur bisnis juga begitu ya. Nah sayangnya yang jalur bisnis ini, mudah-mudahan teman-teman ini nanti bisa membantu ya. Itu yang saya lihat sekarang, jadi pernah kalau nggak salah tahun lalu saya bicara dengan Pak Wakil Rektor Pak Budi, mengatakan saya udah keluar 800 juta tapi nggak ada hasilnya ya, nggak ada kelihatannya hasilnya. Nah saya tanya gimana sih programnya. Nah programnya itu mereka tadi menyediakan uang, nggak tahu dari dana mana ya, menyediakan uang, kemudian mahasiswa apa namanya diajak membentuk kelompok-kelompok bisnis antara 2-3 orang, mengajukan proposal, kemudian diberikan dananya ya. Kemudian apa namanya ya, diharapkan dengan itu jalan ya. Pertama saya tanya, yang menyeleksi proposal siapa? Ya dosen juga kan ya. Apakah Pak dosennya melakukan bisnis? Enggak ya. Jadi seperti tadi bahwa itu kopi dari artinya jadi enggak di apa namanya, tidak dibina, cuma kasih proposal, kasih uang, terus jalan. Ya nggak bisa kalau saya bilang ya. Di sini perlu banyak latihan. Jadi tadi terutama sih kalau saya bilang mental ya. Jadi apa namanya, akhirnya saya masuk, saya pilih gitu beberapa yang apa namanya, beberapa proposalnya, beberapa kegiatannya ya. Saya masuk, saya coba ajukan itu nih. Pertama dari penerapannya aja udah tadi proposalnya nggak ada pendamping ya. Kemudian pelaksanaannya juga, uangnya itu jadi gini, kalau proposalnya misalnya bikin bisnis kuliner lah misalnya ya. Nah itu proposalnya beli alat-alat dan apa namanya, modal kerja hanya sekali ya. Jadi ketika sekali nggak payu, habis dia nggak ada pendampingan. Saya bilang
boleh nggak, jangan begitu, saya bilang uangnya dikeluarkannya sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Wah nggak bisa Pak, secara prosedur kalau nggak bisa gitu ya nggak bisa ada bisnis yang pertama langsung jalan, itu nggak ada ya. Makanya udah habis 800 juta nggak ada satu pun yang jalan ya. Ada 1-2 yang jalan, tapi saya bilang ya saya tahu siapa yang jalan itu, karena itu dibantu teman saya, dibantu backup di luarnya ya, jadi bisa jalan, tapi yang lain nggak bisa ya. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman ya, saya himbau nih kalau bisa itu kita berkolaborasi nanti Joko ya di program yang bisnis mahasiswa tadi ya. Mungkin kita pilih siapa yang kira-kira cocok dengan bisnis kita. Nah itu didampingi ya. Kemarin saya mendampingi ada beberapa anak yang dari, saya bilang wah kebetulan agak nyambung gitu, membina anak perikanan gitu, bisnis ikan. Tapi ada yang milih jalur itu gitu ya. Nah, jadi dia salahnya tadi dikasih uang cuma untuk beli alat, udah itu nggak jalan ya. Nah itu saya backup ya, jadi saya kasih memang butuh proses, nggak seketika ya, nggak hanya 1 tahun. Jadi sekarang juga saya masih mendampingi beberapa yang saya bisa ambil gitu ya, karena kalau semua nggak bisa ya. Nah mudah-mudahan teman-teman dari komunitas ini bisa nanti membantu ya. Nanti saya bantu lah, kira-kira daftar mahasiswanya mana, usahanya apa, tolong dibantu ya. Ini saat ini sedang ada proses pengajuan. Saya akan dampingi ada 2 kelompok. Yang satu adalah dia mengajukan kuliner, kita mau burger lele ya. Itu sudah beberapa kita latih, saya panggilkan chef dari Bali ya, sudah itu. Yang satu lagi nanti ada di peternakan ya, di lelenya kalau nggak salah ya. Tapi memang harus punya sesuatu yang membedakan, diferensiasinya apa ya. Dari bawaan kan bro ya stepnya kenapa kok beda ya. Kita harus punya seperti itu, punya sesuatu yang beda ya. Nah ini saya ambil ya. Terus tadi hambatan logo lah, nama kan kita sempat rame di mana-mana ya. Mas Dodi itu paham banget, makanya saya nggak pakai nama-nama yang hanya satu kata atau jadi klaimnya macam-macam gitu ya. Padahal kita niatnya nggak begitu ya. Jadi setiap sesuatu pasti ada hambatan. Nah hambatannya apa ya? Jadi hambatan yang beberapa visi saya, hambatan itu pertama tuh soal nama gitu ya, soal legalitas ya. Padahal usahanya belum mulai, tapi ibaratnya udah dipotong dulu. Jadi saya menghilangkan yang kayak gitu ya. Yang penting dari diri kita dulu Mas Tatang ya. Saya maunya apa gitu, saya lakukan sendiri ya. Kemudian ajak temen ya. Jadi misalnya yang beasiswa itu kita cuma ngajak ya. Saya mulai dari 1 orang lah, 1 orang kita kasih beasiswa sebulan 500.000. Kenapa kalau 500.000? Karena juga untuk tantangan, bukan semuanya kita biayai ya. Tapi 500.000 tuh kalau di Undip itu pilihannya untuk kosong untuk makan gitu. Nah ke kampusnya saya minta bantuan dong, dikasih UKT yang rendah, jangan yang tinggi gitu. Dia udah orang nggak punya, masa dikasih tarif yang tinggi ya. Jadi saya merangkul gitu ya. Nah 500.000 saya ajak teman-teman ya 100 ribuan gitu ya. Nah itu satu demi satu mau ya. Sekarang tiap bulan udah puluhan juta, itu udah berapa, hampir 3 miliar itu dari teman-teman ya. Padahal visinya cuma kecil, 1 orang 100.000 ya, 1 orang 100.000 ya. Nah ada lagi yang wah kayak gitu kok yang dibantu misalnya pikirannya masih fakultas lah misalnya, kok yang dibantu kok anak-anak sastra misalnya ya. Padahal donasinya banyak dari jurusan lain. Dia bilang, nah kita bukan itu patokannya adalah waktu saya melihat kasus itu sebenarnya begini, wes masuk Undip susah-susah, tapi terbentur nggak bisa ngurusin ya. Coba sekarang siapa yang bisa kasih saya angka ya, berapa yang masuk Undip, berapa yang lulus, artinya berapa yang berhenti ya. Sampai sekarang nggak ada yang berani ngasih, tapi saya bisa memperkirakan angkanya berapa ya. Jadi banyak sekali orang yang memang perlu dibantu ya. Jadi lewat jalur yang formal saya coba, nggak dapat ya saya ke bawah. Jadi saya mainnya ke mahasiswa, ke anak-anak mereka benar-benar bisa merekomend teman-teman yang perlu dibantu ya. Nah ini yang
berawal dari diri kita, ya, dari diri kita sendiri dari kecil, ya. Kalau orang mau bantu oke, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya. Banyak ya. Nah, angka ini bisa kita terjemahkan, ya. Jadi misalnya kalau Undip itu kalau sekarang itu kira-kira satu angkatan itu sekitar 10.000, ya, 10.000 mahasiswa. Alumni berapa, ya? Itu bisa ngambil angka-angka itu. Kita bisa bekerja dengan angka-angka itu, ya. Jadi kalau bekerja memang nggak pakai angka, nggak pakai target, ya. Ya nggak apa ya, pokoknya nggak ada ininya, ya. Nah ini saya kembangkan terus, ya. Saya sekarang makin jauh dari saudara terpencil, apa. Nah itu saya katakan saya bisa minta tolong, bisa minta tolong ambilkan air ya, yang nggak ada tolong ya. Thank you. Air yang dingin putih tadi, yang ada buah-buahnya. Sekolahnya gitu, ya. Semua sih awalnya pada ketawa, tapi saya bilang teknologi sekarang sudah memungkinkan, ya. Sudah yang dari Undip bilang, kok nggak Undip? Undip. Saya bilang agak ribet gitu kalau universitas yang ada, ya. Saya merangkul dari programnya UT terus terang, ya. Jadi UT itu bisa online di mana-mana, ya. Nah saya cari yang online, saya jadi anak-anak yang salah satu tantangan saya adalah memang jadi ya pendidikan tapi wirausaha gitu, ya. Jadi saya suka guyon begitu bikin kampus di luar. Nah sekarang sudah ada di Mentawai, ada di Pulau Sabu, ada di mana, ya. Nanti mungkin lain kali teman-teman saya ajak juga kalau mau, ya. Jalan-jalan kita, ya, melihat bahwa di daerah itu ada orang yang gigi, yang mau belajar, yang mau sukses, ya. Itu bisa kita bantu, ya. Nah yang begitu-begitu beberapa orang yang tenang udah mau pakai bendera, saya bilang nggak mau pakai bendera, ya jalanin aja yang bisa, ya. Seperti kampus di Undip misalnya ada yang ketika saya mulai itu teman-teman ekonomi aja, ya apa ya buat ya Mas Aden, ya. Jadi ada beasiswanya dari ekonomi, ada beasiswa yang dari sipil, ada yang beasiswanya dari mana. Saya sih senang, nggak butuh bendera, nggak butuh logo. Yang saya butuh adalah adik-adik Undip yang udah di dalam itu jangan sampai berhenti kuliah, ya. Itu, ya. Kalau ada yang sampai kita berhenti kuliah tuh, nah ini belum bisa diekspos, ya. Belum bisa diekspos, itu artinya ya saya juga nggak perlu itulah. Yang penting pokoknya banyak mahasiswa, banyak adik-adik yang bisa lulus, bisa kuliah, bisa terus bisa bekerja, bisa membantu lagi bergulir, ya. Nah ini ya visi sederhana, tapi saya rasa sangat mungkin dilakukan, ya. Karena sekarang ya beberapa yang lulus pun sudah masuk, ya. Beberapa yang lulus dari putaran tadi sudah ikut, ya. Nah kita pokoknya dari kecil, dari kita sendiri, misi kita adalah kita lakukan, ya. Jadi ya kita bisa lakukan itu, dan saya tidak masalah itu mau dilogokan apa aja, mau dipakai apa aja, tapi kalau artinya tadi bawa logo nama itu kadang-kadang membelenggu, ya, kadang-kadang membelenggu. Jadi kalau di yang Undip ini, ya maaf, ya, saya katakan salah satunya nggak maju ini karena terbelenggu oleh nama dan aturan yang kalau sebenarnya kalau aturannya membelenggu, ya aturannya diubah, ya. Kenapa kok misalnya kalah sama tetangga sebelah, ya, alumninya, ya. Itu karena di UGM itu begini, urusan alumni ya alumni gitu, urusan dalam ya dalam gitu, ya terserah gitu. Kalau di Undip itu pengennya bagusnya, ya maksudnya maunya disatukan, tapi antara alumni dan universitas nggak pernah bersatu, ya. Kalau dia nggak akan maju, ya. Makanya waktu mendirikan beasiswa, mendirikan apa kan selalu rame, ya. Saya bilang saya nggak peduli kok, ya. Saya cuma waktu itu gimana, mau dibantu nggak? Mau, karena belum ada beasiswa untuk terus saya tanya pasti kan syaratnya apa? Kalau bisa pakai lembaga. Saya bilang, Pak, kita alumni mau ngasih uang untuk membaca lembaga, nggak mau. Saya bilang kalau mau ya begini, ya. Terus teman-teman yang lain bikin yayasan. Saya bilang enggak, jalan dulu, ya. Setelah 3 tahun baru saya bentuk yayasan. Waktu yayasan nama juga jadi masalah, ya. Tapi akhirnya diambil, ya. Jadi yayasan beasiswa di Undip mau dirame-ramein, ya. Saya bilang sih terserah, ya. Nanti saya bilang jalan.
uang sepeser pun saya nggak pegang kok, ya. Uang itu cuma mengalir masuk rekening alir ke sana. Ya, saya dibantu seperti itu. Dan tadi pokoknya jangan terbelenggu oleh nama. Ya tadi logo dipasang gitu loh. Apa namanya, kan nggak semua orang seneng ya. Jadi apa namanya, jangan membelenggukan diri kita dengan simbol-simbol seperti itu, ya. Itu deh. Ada lagi mau kita jawab? Udah itu aja. Sama jarang, mudah-mudahan begitu. Jadi apalagi jiwa wirausaha. Makanya sih saya mati-mati ini, saya masih ada satu visi lagi yang menggelitik banget, itu adalah koperasi, ya. Koperasi ini sebetulnya itu adalah antara bisnis dan sosial, ya. Saya sangat menyayangkan Kopma kita itu berhenti mati, ya. Siapa yang mengalami Kopma? Makasih. Mengalami ya. Miliaran uang itu sebetulnya hanya masalah sederhana, pengawasannya kurang, ya. Sekarang masih saya dorong untuk bangkitkan macam-macam alasannya, ya. Padahal itu potensinya besar, ya. Makanya KAO itu juga saya oyak-oyak terus tuh, ya. Kita udah bikin KAO nggak jalan-jalan karena belenggu, ya. Saya nggak berhenti, karena saya nggak berhenti, ya. Karena di apa namanya, nih KAO Mbak Inong juga tahu nggak ya? Jadi di ekonomi 80 itu saya kasih contoh, ya. Bikin contoh koperasi, saya kan bikin 20 orang, iurannya tadi model koperasi itu jalan. Saya bilang bisnisnya kita bisnis invoice financing, ya. Kita semua sudah sibuk, jadi kita terjunnya ke invoice financing, ya. 1 tahun jalan, Pak. Dari lagi 2 tahun, terus sudah apa namanya, ada profitnya kita bagi, ya. Saya buktikan dengan jalan seperti itu jalan. Tapi uangnya makin banyak. Nah sekarang saya tantang, ayo sekarang jadi koperasi, siapa yang mau? Tapi saya nggak mau ngurus loh. Saya udah kasih contoh, ya. Saya udah kasih contoh, ya. Nggak ada yang mau, kita bubarin uangnya, ya. Nah ini KAO kalau mau, ya, itu seperti itu, ya. Jadi kalau pikir itu nggak ada sektor real, sektor ini enggak, semua butuh, ya, semua butuh. Nah jadi ada orang yang memang secara fisik bisa melakukan, ada yang support dengan katakanlah keuangan, ya. Sekarang dengan teknologi ini semakin mudah, ya. Nah kalau ini apa namanya nih, komunitas ini tadi berjalan, saya sedikit ngobrol dengan Mas Dodi itu, ya. Apa namanya kok itu, ya, tadi menghindarkan nama, ya. Jadi nggak usah terbelenggu dengan nama, ya. Nggak usah terbelenggu dengan nama. Jalan dulu, nanti apa namanya kita akan dapat format lah untuk jalan, ya. Saya berharap sih jalan-jalan nggak cuma di Jogja, Solo, ya. Lebih jauh lagi gitu, ya. Ke Thailand, ke Filipina, ke Indonesia, ya. Itu mudah dilakukan, ya. Itu mudah dilakukan. Kita lakukan sederhana aja deh, ya. Sekarang nih, misalnya dia, kita gaya koperasi kita lakukan sederhana. Yuk kita pakai model simpanan pokok, simpanan wajib, ya. Jadi nggak cuma kumpul, tapi kumpul ada apa namanya, ada uang dikit-dikit yang kita kumpulin. Kok lama jadi banyak, ya. Profitnya pakai jalan-jalan, mudah, ya. Wawasan kita akan lebih luas lagi, ya. Mungkin itu aja harapan saya. Apa namanya di Ponorogo, apa namanya, enterprise, community ini, ya. Ini walaupun kecil, kalau saya bilang nggak kecil, lebih banyak, ya. Itu jalan, udah lebih dari 1, ya. Kalau memang punya tekad, itu jalan, ya. Apa namanya, mungkin itu aja deh dari saya. Silakan kalau yang mau bertanya. Mas Joko. Oke, Mas Joko dulu. Jadi sebelum Mas akan tadi kan Mas Wan sampaikan, ya, tamu yang datang tuh 30% balik. Kita yang datang 100% balik. Mas Agus, ini digaungkan di Undip. Siap. Tadi tidak perlu logo lah. Kamu kalau terlalu kumpul dengan sana tuh nanti Bungkus gitu. Namanya jangan yang ini katanya. makanya ini kan kumpulan orang bebas, ya, jadi logo-logo dan lain-lain. Aku dia lupa sudah bojoku. Samping aja ke saudara kita yang lain tuh pulang 100%. Tepuk tangan buat abang dulu. Jadi sebelum kita sampaikan, ya, tadi Mas Tatang kok
ngomong 2024 ya. Yang penting gini lah, ini walaupun di luar ini ya, kita itu dari Universitas ya, diberi sesuatu yang lebih waras lah, lebih waras. Mungkin saya cerita dikit ya, teman-teman semua kan yang ketika saya dengan tahu semua ya, hubungan saya bagaimana dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Mungkin saya lebih banyak dulu tuh komunikasi dengan Pak Prabowo Subianto, tapi saya harus memilih. Dan makanya di kantor itu dulu jadi pusatnya relawan Indonesia. Jadi saya harus milih. Nah, saya tidak bisa ngomong ya, tetapi Indonesia perlu sesuatu yang menjunjung kebangsaan, NKRI. Harga mati. Saya belum bisa ngomong ya, tapi beberapa orang sudah sampaikan bahwa salah satu ketua partai yang mesti tahu ya, yang cukup kuat ya, itu manggil saya pribadi, tapi saya lihat di Indonesia itu kan perlu dikenal secara umum ya. Jadi saya tidak bisa ngomong di sini, nanti itu di sini, tapi kira-kira kemana ya, karena saya sendiri sudah sampaikan bahwa kepada yang ketua partai itu saya itu oke, saya bantu, tapi saya harus realistis siapa nanti yang kuat untuk, tapi yang terlihat bahwa menjadi NKRI itu. Terus sekecil apapun ya yang kita lakukan, bukan kecil ya. Tepuk tangan buat Mbak Nini yang kemarin ya. Ya itu lah. Kalau kita jiwa bareng ya, itu saya mas sekali Mbak Nini atas oleh-olehnya, walaupun belum saya lihat, tapi masih. Tapi teman-teman saya rasa semua ya, ini bisa berbuat banyak dengan yang lain. Dan nanti saya tahu persis ya, usahakan Mas Darmawan, isu-isunya apa, saya nggak perlu ngomong ya. Tapi kalau mungkin Mas Sugeng tahu persis ya, orang mau berbuat baik itu repot. Betul. Ini kan isunya luar biasa itu. Yang ini, tapi saya sih sampaikan jalan. Jadi asal kita tuh ya gini. Kita kalau berbuat umum ya, itu jangan kayak ladut itu kita kayaknya tuh baik ya, tapi kita punya agenda sendiri. Kalau katakan Mas Darmawan punya agenda sendiri ya, setahun 2 tahun pasti ketahuan. Jadi maaf ya, kalau kita mau berbuat sosial atau gimana ya, kita punya agenda sendiri. Sebulan gak ketahuan, 2 bulan gak ketahuan, suatu kita mesti ketahuan. Jadi lupakan hal kayak gini ya. Kalau kita mau berbuat sosial aja. Gitu. Jangan apa tuh, jangan berpikir kita baliknya gimana ya. Mungkin teman-teman dulu, apalagi Mas Dedi ya, juga mengeluarkan duit banyak untuk apa tuh kampanye Pak Jokowi. Saya bilang, saya tidak ada kan, karena saya kenal dia dan saya baik. Saya dengan Pak Prabowo baik, tapi saya harus milih bahwa saya keluar duit itu saya nggak dagang. Bahwa orang-orang dulu yang ikut di grup saya yang di era itu jadi komisaris sana itu urusan dia. Tapi saya dulu sampaikan bahwa kita relawan itu udah sepelan. Kalau enggak, lupakan. Jadi sama aja Indonesia itu ya, perlu orang rela untuk Indonesia ke depan. Terima kasih Mas Badi. Oke ya, udah terjawab semua pertanyaannya. Mudah-mudahan sesuai. Sak jam pas sih. Karena kita itu sekarang running 80 kamar dengan 9 interior desain yang berbeda. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu baru pertama kali di sini harus 9 kali. Ya, minimal 9 kali. Baru bisa ngerasain setiap kamar berbeda. Karena saya monggo tangan tamu per kamar aku. Ya, nanti pasti ditanyain setelah datang yang kedua, itu ditanyain. Kalau nggak nanya, pasti ditanyain.